Dan terkait dengan dusta ini ada dua hal. Ya. Yang pertama itu adalah at-tauriyah wal ma'arid. Ada tauriyah dan ma'arid. Apa itu? Wahya antut liqa lafzon huwa zahirun fi makna, yakni dia mengucapkan suatu lafaz yang zahirnya pada satu makna, wa turidu bihi maknan akhar, tapi dia inginkan makna yang lain. Kalau bahasa kita ini kalimat bersayap, tapi memang dasar ada sayapnya kalimat itu. Ya, kalau kalimat bersayap, sayapnya tidak ada ya tidak boleh, itu dusta. Kalau kalimat bersayap ya sayapnya ada, maknanya maksudnya maknanya itu ada yang jauh, ada yang dekat. Ya tanawaluhu lakinnahu bi khilafiz zahir, ya. Yang dia inginkan ini makna lain yang dia ingin ambil, tapi itu berbeda dengan makna zahirnya. Autudliqa lafdhan yahtamilu maknayain, atau dia mengucapkan satu lafaz yang mengandung dua makna. Ahaduhuma qarib wal akhar ba'id. Wa tanwi al ba'id. Dua makna, satunya makna yang dekat, satunya makna yang jauh. Tapi dia meniatkan ini untuk makna yang jauh. Fayafhamu wa yafhamu sami'ul ma'nal qarib al mutabadar ila dhihni awalan. Ya, sehingga orang yang mendengar itu memahaminya makna yang dekat tadi. Ya, misalnya melihat ada orang buta sebelah, kemudian dia berdoa, padahal tidak senang dengan orang itu. Mudahan Allah samakan ya, mata keduanya itu. Kedua matanya mudah-mudahan Allah samakan, dalam hati disamakan jadi buta keduanya. Sementara orang mengira ini berharap ini supaya sama melihat keduanya. Itu termasuk tauriyah ya. Wa dzalika kama fi hadisi Anas bin Malik. Yang demikian itu sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an indal Bukhari, dari dalam riwayat Bukhari. Ini sudah kita bahas dulu di kitab Al-Asalibun Nabawiyah ya. Yakni anak laki-lakinya Abi Thalhah itu sedang sakit, kemudian meninggal. Kemudian Abu Thalhah tidak ada di rumah waktu itu. Ketika melihat istrinya ini, melihat anaknya wafat, istrinya ini kemudian ya Ummu Thalhah ini mengurus jenazah ya, putranya itu. Kemudian diurus ya. Sehingga kemudian ketika Abu Thalhah datang, bertanya kepada istrinya, kaifal gulam, bagaimana kondisi anak kita yang sakit itu gimana? Maka istrinya mengatakan qad hada'at nafsuh au hada'a nafasuh. Sungguhnya anaknya tersebut sudah tenang. Sudah tenang, anaknya tenang sudah. Ini dalam riwayat Bukhari begitu. Jadi ini luar biasanya seorang istri ya, istri yang luar biasa dalam menyikapi musibah. Suami datang dari kerja ya, dari jauh, capek-capek. Padahal ini mestinya kalau istri nangis atau apa ya wajar. Tetapi ini luar biasanya ya, Ummu Thalhah ini bukan Ummu Thalhah, istrinya Abu Thalhah ini, Ummu Sulaim kalau tidak salah ya. Dia justru berupaya agar suaminya ini fresh dulu lah, senang dulu. Jadi ketika ditanya gimana kondisi si anak, dia katakan ini bukan sudah wafat, enggak, tetapi dikatakan hada'at nafsuhu, jiwanya tenang ya, atau nafasnya sudah tenang ya, hada'an nafasuh. Ya kemudian terjadilah apa yang terjadi ya, dilayani oleh istrinya sebagaimana suami istri ya. Kemudian pagi harinya diberitahu oleh istrinya bahwasanya putranya itu sudah wafat ya, sudah wafat. Sudah kita bahas di dalam ya kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau dipakai diskusi dulu, kalau ada orang nitipkan ke kita kemudian titipannya diambil ya, apakah kita berhak untuk menolak? Enggak, kata Abu Thalhah ya, anak kita diambil Allah Ta'ala. Baru setelah itu Abu Thalhah ini jengkel juga, ini istri kok kayak gini ya. Padahal maksud istrinya baik ya, berkhidmat kepada suami supaya suami senang datang itu dalam kondisi capek itu, tidak kemudian menambah pusing suami. Luar biasa istri begini. Akhirnya ini diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau
ya, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah itu memberkati kalian berdua, ya, apa yang kalian lakukan pada malam kalian berdua itu. Jadi anak itu, jadi anak, dan keberkahan luar biasa. Sehingga kata Sufyan, orang Ansor mengatakan, faro'aitu lahuma tis'ata auladin. Aku melihat bagi kedua ini, ya, pasangan ini, itu memiliki 9 anak, ya. Kulluhum qad qara'al Qur'an. Semua mereka itu adalah orang-orang yang qari di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mahir di dalam Al-Qur'an. Ini luar biasanya, ya, berkat si istrinya tadi. Kita bahas dari sisi ini, ya. Istrinya melakukan tadi tauriyah, ya, tauriyah. Ngomongnya anaknya mati dipandang diucapkan bahwasanya anaknya sedang tenang. Tidak salah, tidak berdosa, karena orang meninggal ya memang tenang. Nah, ini pinter-pinter kita bagi suami atau istri ketika berkomunikasi, ya, kira-kira yang menyenangkan bagaimana. Begitu juga di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, dalam Sahih Ibnu Hibban, ketika turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab, turun ayat itu, ini istrinya Abu Lahab marah itu, datang kepada Nabi SAW pas Nabi bersama dengan Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar itu melihatnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaha imro'atun badhi'ah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia ini adalah emak-emak yang jelek, perilakunya jelek. Wa akhafu an tu'dhiyak. Aku khawatir dia nanti menyakiti engkau itu. Bukan pukulannya, tapi mulutnya ini. Falau kumta, alangkah baiknya engkau sudah pergi aja ya Rasulullah. Itu loh si emak-emaknya istrinya Abu Lahab ini loh. Jadi ini bagus juga, ya. Artinya kalau berhadapan dengan emak-emak yang model istrinya Abu Lahab itu, bagusnya ndak usah diladenin. Ya, lebih baik menyingkir. Ini diladenin apalagi di sosmed, ya. Jadi merendahkan diri sendiri. Maka Rasulullah kemudian katakan kepada Abu Bakar, innaha lam tarani, sesungguhnya dia nanti tidak akan melihat aku. Fajaat, kemudian ketemu ini, datang si istrinya Abu Lahab ini, dan kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, inna sahibaka hajani. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya teman engkau, yakni maksudnya Nabi Muhammad itu, telah mencelaku. Itu surat Tabat itu. Jadi ini telah, kalau sekarang ini masuk dalam delik apa ini? Penghinaan, ya, penghinaan. Bisa ditangkap kalau sekarang. Maka Abu Bakar ini berkata dengan baik, ya. Beliau itu tidak kemudian mencari masalah dengan emak-emak ini. Ya, beliau katakanlah, wa ma yaqulu syi'ra. Enggak kok. Ya. Nabi itu enggak baca syair. Jadi ini pelajaran bagus, ya. Orang seperti itu enggak usah diladenin. Kalau bisa cari selamat, ya, menggunakan kalimat yang, ya, tidak memperpanjang urusan. Adu argumen tidak ada gunanya. Maka Abu Bakar cukup mengatakan, tidak, Nabi itu nggak baca syair. Maka istrinya Abu Lahab ini mengatakan, anta indi musaddaq, engkau itu menurutku memang orang yang layak dibetulkan, dipercaya, engkau dipercaya. Jadi kalau Abu Bakar yang ngomong gitu, dia percaya. Maksud Abu Bakar memang Rasul tidak baca syair. Yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang celaka Abu Lahab itu, yang tabat yada Abi Lahab ini. Ini kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan, di awal dulu sudah kita bahas, ini kecerdasan. Apalagi kita ini berhubungan dengan banyak orang, banyak tipe masyarakat, ya, yang dalam pembicaraan nanti bisa nyakitin, jelasin enggak tapi nyakitin, itu lebih baik dihindari. Ini contohnya Abu Bakar menghadapi istrinya Abu Lahab. Kalau kita mungkin bisa kita pukul ini. Dipukul ini istrinya Abu Lahab ini. Tapi ini bibinya Nabi masalahnya juga, ya, bibinya Nabi. Kalau Abu Lahab bapaknya Abu Bakar sendiri itu pernah dipukul oleh Abu Bakar. Pinhas itu pernah dipukul oleh Abu Bakar ketika mencela Islam. Tetapi ini bibinya Rasul, sehingga beliau ini ya sopan. Faqultu ya Rasulullah, ya. Wan sorofat, kemudian si istrinya Abu Lahab ini pergi, percaya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengatakan Abu Bakar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, lam taroka, enggak melihat engkau dia. Maka Rasulullah, enggak lah,
lam yazal malakun yasturuni anha bijanahihi. Ya. Malaikat senantiasa menutupiku dengan sayap-sayapnya. Jadi tidak kelihatan. Ini pelajaran pertama dari riwayat ini. Pertama ya tadi tauriyah itu boleh, ya, boleh. Ini dalam hal seperti ini tentunya ya, bukan menyampaikan kebenaran pakai tauriyah. Akhirnya justru tidak jelas. Yang pertama, yang kedua, ketemu orang model istrinya Abu Lahab, baiknya menghindar, tidak usah diladenin. Yang ketiga, yakinlah kalau Allah tidak menetapkan sesuatu, itu tidak akan terjadi. Ini Rasulullah SAW ada di depannya, tapi tidak lihat itu istrinya Abu Lahab. Dalam kondisi sekarang ini kadang kita juga lewat jalan itu sering bolak-balik itu. Tapi bisa jadi apa yang ada di situ, di pinggir jalan kita tidak lihat. Kalau saya sih sering begitu ya. Karena kita fokus ke jalan, sehingga ada yang di sebelah itu apa kita tidak lihat. Baru setelah ada misalnya undangan di daerah tertentu gitu, oh ternyata saya sering lewat sini, cuma baru sekarang melihat itu. Sehingga kalau dalam dakwah itu kadang juga begitu. Kalau Allah tidak menghendaki kemudorotan, maka ya dakwah aja, Allah jaga dari kemudorotan tersebut. Rasulullah ini ada di situ tidak dilihat oleh istrinya Abu Lahab. Ya tentunya ini tidak bisa jadi andalan, karena ya apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ma'arid itu hukumnya boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dengan sanad sahih, juga riwayat Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab dengan sanad sahih, tapi ini bukan marfu ya, bahwasanya beliau mengatakan inna fil ma'arid lamanduhatun anil kadzib. Sesungguhnya al ma'arid, di dalam ma'arid ya, ta'rid atau di dalam apa tadi tauriyah itu merupakan pilihan ya, keleluasaan dari berbohong. Jadi jangan berbohong. Kalau mau ta'rid ya ta'rid tadi. Dan ini yang digunakan juga oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ketika beliau itu diperiksa, ketika masuk ke Irak itu diperiksa oleh penyidik. Beliau gunakan ini. Jadi ditanya, limadza ataita ilal Irak? Untuk apa? Dalam rangka apa engkau ini pergi ke Irak? Ya, kan dari luar ya. Maka Syekh Taqi mengatakan dengan alal faur, serta merta, tidak banyak mikir, serta merta. Kata beliau, ma'ana illa syaikhun kabir ataitu lil ilaj. Aku ini tidak lain adalah seorang syaikhun kabir. Itu makna bahasanya adalah orang tua renta, orang sudah sepuh. Makna lainnya syaikhun kabir itu ya orang alim. Ataitu lil ilaj, aku datang untuk pengobatan. Jadi ini kalimat yang tidak dusta. Apa sisi zahirnya yang dekat itu ya beliau orang tua ingin berobat. Tapi makna yang jauh yang beliau maksud adalah bahwasanya beliau ini adalah mufakir, pemikir, orang yang tahu kondisi umat ini sedang rusak. Ya. Dan beliau ja'a liyu'alija amradal ummati bi ahkamil Islam. Beliau datang itu memang untuk pengobatan, yakni mengobati umat Islam, sakitnya umat ini dengan hukum-hukum Islam. Kalimat seperti ini ya pinter-pinterlah ya. Tapi jangan kemudian memang berdusta, jangan berdusta. Dan bagaimana berdusta itu? Ya kalau kalimat yang digunakan itu memang maknanya secara bahasa maupun secara istilah itu tidak ada makna lain. Terus dikasih pengertian sendiri. Nah itu masuk dusta, itu bukan tauriyah. Dan hati-hati membuat istilah-istilah sendiri. Yang umum juga tidak tahu, di kamus tidak ada. Kemudian kita gunakan istilah itu, kemudian kita gunakan untuk menjawab, orang memahaminya lain, kita pahami dengan istilah buatan kita sendiri. Nah ini yang tidak boleh. Itu termasuk dusta. Walaupun nyebutnya ini tauriyah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwasanya dalam dakwah, kalau yang disampaikan ini ide, mestilah kita itu upayakan bukan tauriyah, tapi upayakan sejelas mungkin, segamblang mungkin. Kecuali tadi untuk hal-hal tertentu yang itu membahayakan jiwa dan sebagainya, itu bolehlah bertauriyah. Nah, bagian berikutnya di kitab ini ada
dusta yang dibolehkan. Di dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan ya kullul kadzib yuktabu ala bani Adam illa salasa khisalin. Setiap perbuatan dusta itu akan dicatat atas anak Adam. Tanggung jawab nanti. Illa salasa khisalin. Kecuali tiga perkara, 3 hal yang tidak dicatat. Rajulun kadzaba ala imraatihi liyurdiyaha. Pertama itu adalah seorang lelaki yang dia berdusta kepada istrinya untuk membuat istrinya senang. Dusta untuk menyenangkan istri. Ya tidak sesuai realitas tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau ada pilihan yang tidak dusta, ya gunakan pilihan yang tidak dusta itu. Ya, contohnya apa? Misalnya istrinya tanya, "Mas, aku gembrot enggak?" Ya, padahal memang gembrot misalnya. Gemuk sekali. Ya, jawab aja, "Enggak kok." Ya, kamu montok misalnya. Padahal montok dengan gembrot ini ya kurang lebih. Cuma istri kalau disebut gembrot mungkin jadi tidak senang. Tapi kalau disebut montok senang dia. Nah, hal-hal seperti itu kreasi sendiri. Daripada enggak, kamu ini sebenarnya langsing. Nah kalau gitu dusta bukan menyenangkan, dia tambah marah nanti. Orang tahu nyata gembrot disebut langsing itu marah dia marah. Ini untuk apa? Liyurdiyaha, untuk menyenangkan. Bukan untuk mengurangi hak, bukan. Ya. Kalau untuk mengurangi hak itu dusta yang tidak boleh juga. Aw rajulun kadzaba fi khadi'ati harbin, atau seorang lelaki yang dia berdusta dalam rangka siasat perang. Ya tidak apa-apa. Sebisa mungkin Rasulullah itu kan tidak dusta, tauriyah tadi. Aw rajulun kadzaba baina mar'ain muslimaini liyusliha bainahuma. Atau seorang lelaki, sebetulnya ini perempuan juga sama, yang dia berdusta di antara 2 orang, ya 2 kelompok kaum muslimin untuk mendamaikan keduanya. Jadi 3 hal ini yang diperbolehkan, ya berdusta sekalipun, ya. Tentu untuk mencapai tujuan ini. Dan yang terakhir bahwasanya kita ketika melihat, ya, kalau yang kita bahas sebelumnya ini kan kaitan dengan kita men-setting diri kita supaya jangan melakukan. Tapi kalau kita lihat ada orang kok melakukan kedustaan atau sesuatu yang enggak sesuai realita, maka jangan langsung kita tuduh ini berdusta, ini pembohong, jangan. Karena memang ya kemungkinannya memang bisa dusta, bisa. Tapi kemungkinan lain itu bisa karena salah paham. Baik kita yang salah paham atau dia yang salah paham. Ya orang lain menggunakan kalimat tauriyah, kita memahaminya makna dekat, dia memahami makna jauh. Terus kita katakan Anda berdusta. Jangan begitu. Ya, makanya diteliti dulu. Ya, teliti dulu. Bisa juga karena tidak mampu atau tidak tahu. Ya, kayak tadi berjanji mau ini. Memang dalam hati ingin melakukan, tetapi tidak mampu melakukan, maka itu tidak bisa disebut berdusta. Tidak. Ya nggak mampu aja. Atau dia katakan sesuatu. Ya, katakan sesuatu. Tapi realitasnya tidak ada karena nggak ngerti. Itu juga jangan disebut berdusta. Sebutannya kalau tidak ngerti ya bodoh misalnya, ya jahil, tidak tahu. Tapi jangan juga disebut Anda jahil, nanti jadi marah pula. Ya. Karena tidak sesuai realita itu bisa banyak macamnya, kita perlu hati-hati untuk menuduh orang itu sebagai pembohong. Ya, kecuali jelas bohongnya tidak ada makna jauh dekat, ya, tidak ada makna yang lain, ya. Kemudian dia ngomong begitu nyata bohongnya, baru bisa disebut bohong, dusta. Karena dusta ini sesuatu yang bagi seorang muslim sangat-sangat tidak pantas. Pilih kata yang tepat apa? Ini ada riwayat dari Imam Al-Muzani. Al-Muzani. Ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Sami'ani Asy-Syafi'i yauman wa ana aqul. Imam Asy-Syafi'i mendengarku pada suatu hari aku berkata, fulanun kadzdzab. Si fulan adalah pembohong. Faqala li ya Aba Ibrahim. Maka Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan kepadaku, wahai Abu Ibrahim, ya kunyahnya Al-Muzani. Ya Aba Ibrahim, ya, uksu al-fadhak ahsanaha. Gunakan kata-kata terbaik engkau wahai Abu Ibrahim. La taqul fulanun kadzdzab. Jangan engkau katakan si fulan ini pembohong, pendusta. Walakin kul hadithuhu laisya bisyai'. Tapi cukup engkau katakan omongannya tidak ada apa-apanya. Kalau di sini ya omongannya kosong, nggak ada maknanya. Ada Gus siapa itu mengatakan cangkem elek dan seterusnya. Jadi jangan dikatakan pendusta karena kita tidak tahu dia dusta atau nggak ngerti atau apa. Tapi sebaiknya katakan ya omongannya tidak ada apa-apanya itu.
Ini mungkin beberapa hal terkait masalah dusta ini kita bisa praktekkan untuk diri kita, yakni hati-hati berbicara. Yang kedua, untuk menilai orang, hati-hati menuduh orang lain, ya, apalagi kalau sama orang-orang yang berdakwah, sama-sama orang yang mengharapkan ridha Allah, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu siapa yang Allah lebih pandang lebih baik, ya. Kalau kita musuhi, sementara yang kita musuhi itu ternyata orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang lebih disenangi Allah, itu kan berarti kita cari penyakit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.